Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal trial UM Undip tahun 2021 untuk kemampuan numerik. Soal yang pertama, ini mengenai deret ya. Kalau kita perhatikan di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, di sini berapa? 5 kan? Nah, sehingga jawabannya yang A. Lanjut ke soal yang kedua. 30, 6, 5, 25, 5, 54. Nah, 30 ini itu kita peroleh dari 6 kali 5. Kemudian 25 adalah 5 kali 5. Maka untuk mengisi titik-titik ini, itu diisi dengan 5 kali 4. Ya kan? 5 kali 4 adalah 20. Jadi jawabannya yang E. Lanjut ke soal yang ketiga. 144, 12, 6, 100, 10, 5, 84. Kalau kita perhatikan lagi, di sini 144 dengan 12 dan 6 ada hubungannya, ya kan? Coba, 12 kali 6, ya kan? Kemudian kita kalikan 2. Hasilnya 144, ya kan? Begitu juga dengan 100 di sini, berarti 10 kita kalikan 5, kemudian kita kalikan 2. Ya kan? 10 kali 5, 50, kali 2, 100. Dan untuk mengisi titik-titik berarti 8 kali 4 kali 2. Ya kan? 8 kali 4, 32, kali 2, 60. Iya, 64. Jawabannya yang C. 4 dari 135 SKS yang sudah diraihnya, seorang mahasiswa mempunyai IPK IP kumulatif 3,2. Mahasiswa tersebut masih harus menyelesaikan skripsi yang mempunyai bobot 8 SKS untuk meraih gelar sarjana. Berapakah IP terakhir mahasiswa tersebut bila skripsinya memperoleh nilai A? Jadi 135 ini dia dapat IP kumulatif 3,2. Kalau 8 SKS, kemudian dia dapat nilai A. Nilai A itu bobotnya adalah 4. Ya. Nah, di sini 4. Nah, ini kan nilai rata-rata, ya kan? Jadi kita misalkan ini X1 bar, ini X2 bar. Ini N1, ini N2. Maka rata-rata gabungan itu adalah rata-rata yang pertama kali banyak data yang pertama ditambah rata-rata yang kedua kali N2 per N1 ditambah N2. X1 barnya adalah 3,2 dikali 135 ya, N1-nya. Ditambah rata-rata yang kedua 4 dikali 8. Dibagi 135 tambah 8. 3,2 dikali 135 hasilnya adalah 432 ditambah 4 kali 8 32 ya, dibagi dengan 143. Nah, sehingga 432 tambah 32 adalah 464 dibagi 143. Nanti akan kita dapatkan hasilnya sekitar 3,244 ya. Sehingga jawaban yang kita pilih adalah yang C. Lanjut ke soal yang kelima, 9 orang pengrajin menghasilkan 200 keranjang dalam 7 hari. Berapa buah keranjang yang dapat dibuat 6 pengrajin dalam 2 minggu? Nah, rumusnya gini. Produk yang dihasilkan ya pada keadaan 1 dibagi dengan banyaknya orang dikalikan dengan waktu sama dengan produk 2 yang dihasilkan dibagi dengan banyak orang yang bekerja dikali dengan waktu yang kedua. Jadi produk 1 itu dia menghasilkan 200 keranjang ya. Nah, banyak pengrajin atau banyak orang yaitu 9 orang. Jadi O1-nya adalah 9. Kemudian waktu pengerjaannya adalah 7 hari. Nah, kemudian produk 2 ditanya banyak orang yang bekerja adalah
6. Dalam waktu 2 minggu. Nah, ini satuannya hari ya. Maka ini kita buat 1 minggu juga boleh. Nah, ini 2 minggu. Ya. Ini 1 minggu ya. Minggu. Ini 2 minggu. Nah, sehingga kita tinggal masukin aja. Produk 1 berarti 200 dibagi. Banyak pekerja 9 dikali waktunya 1 minggu. Sama dengan produk yang kedua ditanya dibagi dengan banyak pekerja 6 dalam waktu 2 minggu. Nah, kemudian ini kita kali silang aja. 200 dikali 6 dikali 2 per 9. Sama dengan produk 2. Nah, gitu. 6 dengan 9 habis dibagi 3. Nah, ini 2 ya. Ini 3. 200 kali 2, 400 kali 2, 800 per 3. Sama dengan produk kedua yang dihasilkan. Ya. 8 bagi 3 itu kan 2,66 ya. 66 gitu. Atau 2,67. Kemudian kita kalikan 100, yaitu 267. Ya. Nah, sehingga jawabannya yang B. 6. 3 per 6 kg berbanding 6 per 18 kg. Setara dengan. Jadi, satuannya sudah sama. Jadi 3 per 6 berbanding 6 per 18. Ini kalau kita bagi, atau kita kali aja boleh. 3 per 6 kita kalikan dengan ini dibalik ya. 18 per 6. Gitu. Ini dicoret. Ya, 3 ini dapat 1, ini 2. 18 bagi 6, 3 ya. Sehingga yang tersisa apa? 1 kali 3 adalah 3 per 2. Nah, ini adalah perbandingannya. Nah, coba kita lihat yang A, di sini 9 semuanya. Jadi 3 banding 2. Kalau kita mau jadikan 9, berarti sama-sama kali 3, ya nggak? Jadi 9 banding 6. Nah, ini kan boleh kita buat 9 kg banding 6 kg. Berarti 9 kg banding. Nah, 6 kg itu 1 kg kan 1000 gram. Kalau 6 kg berarti 6000 gram. Nah, ini boleh kayak gini ya. Sehingga kita pilih jawaban yang kebalik ya. Nah, baik. Nah, yang 9 kg ini kita rubah menjadi gram, yaitu 9000 gram banding 6 kg gitu. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. 7. Sebuah persegi panjang PQRS mempunyai luas 1175 cm kuadrat. Panjang PQ adalah Nah, kita misalkan ini persegi panjangnya. Ini adalah P, ini Q, ini R, ini S. Luasnya adalah ya panjang PQ dikali dengan panjang ini QR kan. Nah, luasnya itu adalah 1175. Kita cari bilangan yang kalau dikalikan hasilnya adalah 1175. Kalau seandainya 1175 kita bagi 5, itu kan habis, ya kan? Ini 11 berarti 2, 2 kali 5, 10, 1, turun 7-nya, 3, ya 3 kali 5, 15, ini 2, ini 5 ya. Berarti di sini 235. 235 kali 5. Nah, belum ketemu. Jadi kita bagi lagi 235 dengan bagi 5 ya. Ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 5 itu kalau satuannya 5 atau satuannya 0. Contoh misalnya 10 kan habis dibagi 5. Kemudian 25. Nah, ini satuannya 0 dan 5. Semuanya habis dibagi 5. 23 dibagi 5, 4 ya. 4 kali 5, 20. Kemudian ini 35. Ya, 35 bagi 5 adalah 7. Nah, sehingga 235 adalah 47 dikali 5. Nah, kemudian kali 5.
atau 47 dikali 5 kali 5 kan 25, ya. Nah, di sini kita misalkan panjangnya adalah PQ, berarti PQ-nya adalah 47, yaitu yang D. Soal ke-8, tong persediaan BBM. BBM perahu nelayan berbentuk silinder berisi solar 4/5 bagian. Jadi, misalkan ini silindernya ya. Nah, kapasitas silinder ini adalah kita misalkan X. Nah, kemudian solar yang terisi pada silinder ini adalah 4/5 bagiannya. Jadi 4/5 X. Kemudian setelah dipakai sebanyak 9 liter, ya, dari 4/5 X, ya, dipakai 9 liter. Jadi dikurang 9 sama dengan tersisa 7/10 bagiannya. Jadi 7/10 X. Ya. Supaya 5 dan 10 hilang, kita kalikan dengan 10 di kedua ruas ya. 4/5 X kali 10. Nah, gini ya. 4/5 X kali 10. Ini X ya. Jadi 10 bagi 5, ini kan 2. 2 kali 4, 8 kali X. Berarti 8X. Dikurang 9 kali 10, 90. 7/10 X dikali 10, tinggal 7X. Ya, 7X-nya kita bawa ke ruas kiri jadi negatif. 90-nya kita bawa ke ruas kanan jadi positif. Ya, 8X dikurang 7X adalah X, sehingga X-nya sama dengan 90 liter. Nah, ini adalah kapasitas dari silinder. Yang ditanya di soal adalah jumlah solar yang tersedia. Ya, berarti yang tersedia adalah 7/10 bagian. Ya kan? Karena sudah dipakai 9 liter. Sehingga yang tersisa atau yang tersedia adalah 7/10-nya. 7/10 bagian dari X ya. 7/10 dikali 90. Ini dicoret ya. Sehingga yang tersisa apa? 7 kali 9 yaitu 63 liter. Nah, inilah jawabannya. Sehingga kita pilih yang C. 9. Prasetyo berangkat dari kota P pada pukul 5.45 dan membutuhkan waktu 3 jam 15 menit untuk sampai di kota S. Berapa sudut yang dibentuk oleh kedua jarum jam saat Prasetyo tiba di kota S? Kalau dia berangkat jam 5.45 dan membutuhkan waktu 3 jam 15 menit, ya kita tambahkan aja. 45 tambah 15 kan 60 ya. 5 tambah 3 berarti 8. Nah, 8 jam 60 menit. Artinya apa? Sama dengan jam 9.00, ya kan? Nah, jam 9.00 ini soal yang ke-9, Prasetyo berangkat dari kota P pada pukul 5.45 dan membutuhkan waktu 3 jam 15 menit untuk sampai di kota S. Berapa sudut yang dibentuk oleh kedua jarum jam saat Prasetyo tiba di kota S? Jadi kalau dia berangkat 5.45 dan perjalanannya membutuhkan waktu 3 jam 15 menit, ya tinggal kita tambahkan untuk mengetahui jam berapa dia sampai, kan gitu ya. 45 tambah 15 adalah 60. 5 tambah 3 adalah 8. Ya, artinya 8 lewat 60 menit. Sama saja dengan ya pukul 9.00. Kalau pukul 9.00 ini kan 9 ya. Nah, ini 9 tepat. Nah, ini jarum panjangnya, ini jarum pendeknya. Sehingga sudut yang terbentuk di sini adalah sudut siku-siku, yang mana besarnya adalah 90 derajat. Kita pilih jawaban yang E. Soal ke-10, terdapat sebuah kain terpal berbentuk bujur sangkar dengan luas 169 meter kuadrat. Kain terpal tersebut dipotong 1 meter pada salah satu sisinya saat hendak dibuat menjadi tenda. Berapa luas kain terpal yang dijadikan tenda? Jadi awalnya dia berbentuk bujur sangkar. Ya, luasnya adalah 169 meter kuadrat.
Nah, ini kita misalkan S ya. Berarti luasnya itu adalah S dikali S, sama dengan 169. Ya, S kuadrat sama dengan 169. Sehingga S akar dari 169, yaitu 13 meter. Nah, kemudian pas mau dijadikan tenda, dia dipotong. Nah, ini bujur sangkarnya tadi. Nah, ini dipotong 1 meter. Ya kan? Nah, ini kan tadi sisinya kan 13 meter. Kalau dipotong 1 meter, berarti yang tersisa di sini adalah 12 meter. Nah, ini tetap 13 meter, ya kan? Maka luas yang dijadikan tenda adalah ya panjang kali lebar. 13 dikali 12. Berapa ini? Kalau 13 kali 10 berarti 130. Kita tambahkan dengan sisanya kan 2, supaya jadi 12. 2 dikali 13, 26. Jadinya adalah 156. Jawabannya yang C.